Selamat sore, Ibu dan teman. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Kassandra Napitupulu, selaku ketua kelompok dari kelompok 1. Di sini, saya beserta teman-teman saya, yang pertama yaitu Maria Sitanggang, yang kedua Tahnia, yang ketiga Debbie, yang keempat Esther, yang kelima Irma, yang keenam Rini, dan ketujuh Sri, selanjutnya Nipsea, serta Lidwina dan Rosa, memilih satu dengan yang lain dikarenakan kami percaya kami adalah kelompok yang solid yang dapat dipercaya untuk membahas mengenai STP ini. Yang pertama yang menjelaskan tentang STP ini atau perkenalan mengenai STP ini yaitu Rosa Sinaga. Silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian dari materi Planning Tree Protocol. Share screen. Introduction. Network redundancy adalah kunci untuk menjaga keandalan jaringan. Beberapa tautan fisik antar perangkat menyediakan jalur yang berlebihan. Jaringan kemudian dapat terus beroperasi ketika satu tautan atau port gagal. Tautan redundan juga dapat berbagi beban lalu lintas dan meningkatkan kapasitas. Redundansi layer 1 dan 2. Desain jaringan hierarkis 3 tingkat yang menggunakan lapisan inti, distribusi, dan akses dengan redundansi berupaya menghilangkan satu titik kegagalan pada jaringan. Beberapa jalur kabel antara switch memberikan redundansi fisik dalam jaringan yang diaktifkan. Ini meningkatkan keandalan dan ketersediaan jaringan. Memiliki jalur fisik alternatif untuk data yang melintasi jaringan, memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya jaringan meskipun ada gangguan jalur. Ke halaman 2. Yang kedua ada masalah dengan redundansi layer 1, ketidakstabilan database MAC. Frame Ethernet tidak memiliki atribut time to live atau TTL. Akibatnya, jika tidak ada mekanisme yang diaktifkan untuk memblokir propagasi lanjutan dari frame ini pada jaringan yang diaktifkan, mereka terus menyebar di antara saklar tanpa henti, atau hingga total terputus dan memutus loop. Propagasi lanjutan antara switch ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan database MAC. Ini dapat terjadi karena penerusan frame siaran. Ke halaman 3. Masalah dengan redundansi lapisan 1 yaitu badan siaran. Badan siaran terjadi ketika ada begitu banyak bingkai siaran yang terperangkap dalam loop layer 2 sehingga semua bandwidth yang tersedia dikonsumsi. Akibatnya tidak ada bandwidth yang tersedia untuk lalu lintas yang sah dan jaringan menjadi tidak tersedia untuk komunikasi data. Ini adalah penolakan layanan atau DOS yang efektif. Selanjutnya ke halaman 4. Masalah dengan redundansi layer 1, duplikat bingkai unicast. Frame broadcast bukan satu-satunya jenis frame yang dipengaruhi oleh loop. Frame unicast yang tidak diketahui yang dikirim ke jaringan loop dapat mengakibatkan frame duplikat tiba di perangkat tujuan. Frame unicast yang tidak diketahui adalah ketika switch tidak memiliki alamat MAC. Tujuan di tabel alamatnya dan harus meneruskan frame keluar semua port kecuali port ingress. Ke halaman 5. Di sini ada algoritma spanning tree. Redundansi meningkatkan jaringan atau saklar yang gagal. Ketika redundansi fisik dimasukkan ke dalam desain, loop dan bingkai duplikat terjadi. Loop dan bingkai duplikat memiliki konsekuensi yang parah untuk jaringan diaktifkan. STP dikembangkan untuk mengatasi masalah ini. Ke halaman 6. STP mencegah loop terjadi dengan mengonfigurasi jalur bebas loop melalui jaringan menggunakan port blocking state yang ditempatkan secara strategis. Saklar yang menjalankan STP mampu mengkompensasi kegagalan dengan membuka blokir port yang sebelumnya diblokir secara dinamis dan mengizinkan lalu lintas untuk melintasi jalur alternatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, spanning tree algorithm, yaitu peran port. Spanning tree algorithm digunakan untuk menentukan port switch mana pada jaringan yang harus diblokir untuk mencegah terjadinya loop. Sistem kerjanya yaitu STA akan menunjuk satu saklar sebagai jembatan akarnya yang akan digunakan sebagai titik referensi untuk semua perhitungan jalur.
Kita lihat pada gambar, jembatan akarnya adalah saklar S1. Cara penentuannya yaitu dengan melakukan pertukaran STP antara semua switch yang berpartisipasi dalam frame BPDP. Kemudian menentukan switch mana yang memiliki ID jembatan atau biasa disebut BID terendah di jaringan. Saklar BID terendah tersebut akan secara otomatis menjadi jembatan akar untuk perhitungan STA. Setelah jembatan akarnya ditentukan, STA menghitung jalur terpendek ke jembatan akarnya tadi, yaitu saklar S1-nya. Slide selanjutnya. Ketika STA telah menentukan jalur mana yang paling diinginkan, STA menempatkan peran port ke port saklar yang berpartisipasi. Peran port menggambarkan hubungan port-port tersebut dalam jaringan ke jembatan akar dan apakah mereka diizinkan untuk meneruskan lalu lintasnya atau tidak. Adapun port-port yang digunakan, yang pertama ada port akar. Pada gambar tersebut, port route yang dipilih oleh STP-nya adalah S2, yaitu F0 P1 penghubung antara S2 dan S1. Sedangkan port yang ditunjuknya yaitu port switch F01 dan F02 pada S1 adalah port yang ditunjuk. S2 juga memiliki port FO2 yang dikonfigurasi sebagai port yang ditunjuk. Port alternatif dan cadangannya pada gambar port STA konfigurasi FO2 pada S3 dalam peran alternatif. Port FO2 pada S3 dalam keadaan memblokir. Yang terakhir, port yang dinonaktifkan. Port yang dinonaktifkan adalah port switch yang dimatikan. Slide selanjutnya. Gambar kedua menunjukkan bidang BID. BID terdiri dari nilai prioritas, ID sistem yang diperluas, dan alamat MAC saklar. Nilai prioritas jembatan ditetapkan secara otomatis. Selanjutnya. Semua switch dalam domain broadcast berpartisipasi dalam proses pemilihan. Setelah switch boot, switch mulai mengirimkan frame BPDU setiap 2 detik. BPDU ini berisi switch BID dan root ID. Kemudian ada jembatan akar yang dipilih untuk setiap contoh pohon rentang. Dimungkinkan untuk memiliki beberapa jembatan akar yang berbeda untuk set VLAN yang berbeda pula. Lalu, slide selanjutnya. Selanjutnya, ya, yang ini. Pada gambar, biaya jalur akar internal sama dengan jumlah semua biaya pelabuhan di sepanjang jalur ke jembatan akar, seperti yang ditunjukkan pada gambar ketiga. Jalur dengan biaya terendah menjadi pilihan dan semua jalur redundan lainnya diblokir. Dalam contoh, biaya jalur akar internal dari S2 ke jembatan akar S1 melalui jalur 1 adalah 19, sedangkan biaya jalur akar internal melalui jalur 2 yaitu 38. Karena jalur 1 memiliki biaya lebih rendah, biaya jalur keseluruhan ke jembatan akar itu adalah jalur yang disukai. STP mengkonfigurasi jalur redundan yang akan diblokir yang mencegah terjadinya perulangan. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang port load decision for RSTP. Di sini langsung ke gambar. Di sini dapat kita lihat terdapat 3 switch. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, untuk pemilihan route-nya kita menggunakan prioritasnya yang paling kecil. Nah, jadi dari gambar ini
S1 merupakan prioritas jabatan yang paling rendah karena jadi dia merupakan rootnya. Lalu berikutnya S1 switch S1 mengkonfigurasi kedua port untuk sebagai port yang dituju, yaitu F01 dan F02. Selanjutnya nah di sini switch S1 dan S2 dikonfigurasi sebagai switch S2 dan S3 dikonfigurasi menjadi root dari portnya. Lalu lanjut. Nah, lalu switch S2 masih di atas. Ya, sini. Nah, switch S2 dan S3 membagi command line segmentnya untuk menentukan bitnya untuk mengidentifikasi mana yang lebih kecil portnya. Lalu lanjut. Lalu S2 dan S3 sama-sama akan mengirimkan data, dan dari sini akan diperoleh mana MAC address-nya yang paling kecil. Nah, setelah saling mengirim itu ditemukan di sini switch 3 ditemukan switch 2 memiliki lower bit yang paling kecil. Jadi dia merupakan port complete dari spanning tree-nya. Lanjut. Nah, sedikit lagi. Nah, dari sini dapat ditemukan karena S2 memiliki bit yang lebih rendah, maka otomatis dari situ diblokir karena S2 memiliki bit yang lebih rendah, jadi S2 mengkonfigurasi port dari F0/2 itu sebagai port yang akan dituju untuk menyelesaikan root spanning tree-nya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Tania. Baiklah, saya akan melanjutkan. Selanjutnya itu adalah proses port yang ditunjuk dan alternatif. Slide selanjutnya, gambar. Nah, seperti pada gambar, ini adalah proses determine, decided, dan alternate ports atau proses menentukan pos yang ditunjuk dan pos pengganti. Nah, seperti yang tampak di dalam gambar, di sini terdapat 4 saklar. Untuk memeriksa peran port F01 pada saklar S3 dan port F03 pada saklar S4 dipilih sebagai port root karena mereka memiliki jalur dengan biaya yang terendah untuk sampai ke root bridge pada saklar masing-masing. S2 memiliki 2 port, yaitu F01 dan F02, yang memiliki jalur biaya yang sama ke root bridge. Dalam hal ini, ID bridge dari saklar tetangga yaitu S3 dan S4 akan digunakan untuk memutuskan ikatan. Pemutusan ikatan ini dikenal sebagai bit pengirim. S3 memiliki bit
245775555 seperti yang tampak di dalam lecture note, dan S4 memiliki bit 245777111. Karena S4 ini memiliki bit yang lebih rendah, maka port F01 S2 yang terhubung ke S4 akan menjadi port root. Selanjutnya, port yang ditunjuk perlu dipilih pada segmen bersama. S2 dan S3 terhubung ke segmen LAN yang sama dan akhirnya mereka akan bertukar frame BPDU. STP akan menentukan port F02 S2 atau port F02 S3 yang akan menjadi STP akan menentukan apakah port F02 S2 atau port F02 S3 akan menjadi port yang ditunjuk untuk segmen bersama. Switch dengan jalur B yang lebih rendah ke root bridge akan memiliki port yang dipilih sebagai port yang ditunjuk. Port F02 S3 memiliki jalur B yang lebih rendah ke root bridge sehingga akan menjadi port yang ditunjuk untuk segmen tersebut. Saklar S2 dan S4 melalui proses yang sama untuk segmen mereka. Port F01 S4 memiliki jalur B yang lebih rendah ke root bridge dan menjadi root yang ditunjuk pada segmen bersama ini. Untuk semua peran port STP telah ditetapkan kecuali untuk port F02 S2. Port F01 S2 telah dipilih sebagai port root untuk saklar itu, karena port F02 S3 adalah port yang ditunjuk untuk segmen ini. Maka port F02 S2 akan menjadi port alternatif. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah, yaitu gambar. Ya, slide selanjutnya adalah format bingkai BPDU. Seperti yang tampak pada gambar, the BPDU fields. BPDU ini, bingkai BPDU 12 bidang berbeda yang menyampaikan jalur dan informasi prioritas yang digunakan untuk menentukan jembatan akar dan jalur ke jembatan akar atau root bridge. Di dalam, seperti yang tampak dalam gambar, dalam BPDU ini terdapat 12 bidang berbeda. Untuk 4 bidang pertama, yaitu yang feed number-nya 1-4, itu digunakan untuk mengidentifikasi protokol ID, version, message type, dan flags. Untuk 4 bidang berikutnya, yaitu feed number 5-8, itu digunakan untuk mengidentifikasi root ID, root path host, branch ID, dan port ID. Dan 4 bidang terakhir, yaitu feed number 9-12, itu adalah semua bidang yang mengatur waktu yang menentukan seberapa sering pesan BPDU dikirim dan berapa lama informasi yang diterima melalui proses BPDU disimpan. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah BPDU example. Untuk contoh BPDU, seperti yang terlihat pada gambar, BPDU ini dienkapsulasi atau dibungkus dalam bingkai Ethernet ketika sedang ditransmisikan melalui jaringan. Header 802.3, seperti yang kita lihat pada baris kedua dalam gambar, itu menunjukkan alamat sumber dan tujuan dari frame BPDU. Bingkai ini memiliki alamat tujuan 0180C2000000, seperti yang kita lihat pada destination pada baris ketiga. Ketika sebuah frame dialamatkan dengan alamat MAC ini, setiap switch yang dikonfigurasi untuk spanning tree menerima dan membaca informasi dari frame. Dalam contoh ini, ID root dan bit sama dalam bingkai BPDU yang diambil. Ini menunjukkan bahwa bingkai diambil dari root bridge. Slide selanjutnya. Lanjut lagi. Nah, itu. Selanjutnya adalah BPDU proses. Untuk gambar yang pertama ini, setiap saklar mengidentifikasikan dirinya sebagai jembatan akar. Saklar S2 akan menentukan BPDU. Kemudian S2 akan meneruskan BPDU untuk membingkai semua port saklar. Ke bawah. Nah, kemudian itu pada gambar yang kedua ini BPDU prosesnya, ketika S3-nya menerima BPDU dari saklar S2 tadi, S3-nya akan membandingkan ID root-nya dengan bingkai BPDU yang tadi diterimanya. Prioritasnya sama, saklar akan memeriksa alamat MAC untuk menentukan alamat MAC mana yang memiliki nilai yang lebih rendah. Karena S2 di sini memiliki nilai alamat MAC yang lebih rendah, jadi S3 memperbarui ID root dengan ID root S2. Pada proses itu, S3 akan menganggap S2 sebagai root bridge. Slide selanjutnya.
Slide selanjutnya. Nah ini, kemudian pada gambar yang ketiga BPDU proses ini, S1 akan membandingkan root ID-nya dengan yang ada di frame BPDU yang diterima. Kemudian dia akan mengidentifikasi root ID lokalnya sebagai nilai yang lebih rendah, dan yang terakhir dia akan membuang BPDU dari S2. Ke bawahnya. Nah, kemudian BPDU proses untuk gambar yang keempat ini, pada proses ini S3 akan mengirimkan frame BPDU-nya dan root ID yang terdapat dalam frame BPDU adalah S2. Untuk BPDU proses yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pada halaman 25. Pada gambar 5, S2 menerima frame BPDU dan membuangnya setelah memverifikasi bahwa syaratnya ID root di BPDU cocok dengan ID root lokalnya. Kemudian pada gambar selanjutnya, pada gambaran 6 ini, S1 akan membuang frame BPDU yang diterima dari S3 karena S1 memiliki nilai prioritas yang lebih rendah dibanding dengan root ID-nya. Kemudian pada halaman berikutnya, pada gambar 7 ini, S1 akan mengirim frame BPDU-nya, dan pada gambar selanjutnya, pada gambar 8 ini, S3 mengidentifikasi root ID dalam frame BPDU sebagai nilai yang lebih rendah, dan oleh karena itu perlu diperbarui nilai root ID-nya untuk menunjukkan bahwa S1 sekarang menjadi root bridge-nya. Kemudian pada gambar selanjutnya, pada gambar 9 ini, S2 mengidentifikasi root ID dalam frame BPDU sebagai nilai yang lebih rendah, dan oleh karena itu perlu diperbarui nilai root ID-nya untuk menunjukkan bahwa S1 sekarang menjadi root bridge. Selanjutnya pada halaman 27. Nah, di sini bidang BID dari frame BPDU berisi 3 bidang, yaitu prioritas jembatan, ID sistem yang diperluas, dan alamat MAC. Kemudian pada halaman berikutnya, adapun implementasi awal dari IEEE 802.1D ini dirancang untuk jaringan yang tidak menggunakan VLAN. Selanjutnya pada gambar ini ditunjukkan bahwa bidang prioritas jembatan adalah 2 byte atau 16 bit panjangnya. 4 bit digunakan untuk prioritas jembatan dan 12 bit digunakan untuk ID sistem yang diperluas, yang mengidentifikasi VLAN yang berpartisipasi dalam proses STP khusus ini. Nah, menggunakan 12 bit ini untuk ID sistem yang diperluas mengurangi prioritas jembatan menjadi 4 bit. Selanjutnya, pada gambar ini, S1 memiliki prioritas lebih rendah dari switch lane-nya. Nah, karena itu jembatan akar untuk contoh adalah pohon rentang itu. Selanjutnya, pada halaman berikutnya, di halaman 30, nah, pada gambar ini, ketika saklar dikonfirmasi dengan prioritas yang sama, seperti halnya dengan semua saklar yang disimpan dalam konfigurasi default dengan prioritas 32769, alamat MAC menjadi faktor mana yang menjadi jembatan akarnya. Kemudian untuk jenis protokol pohon rentang, yang pertama ada STP, ini adalah versi IEEE 802.1D yang menyediakan topologi bebas loop dalam jaringan dengan tautan redundan. Kemudian varietas yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya ada PVST Plus. Ini adalah peningkatan Cisco dari STP yang menyediakan contoh pohon rentan 202. Selanjutnya ada Rapid Spanning Tree Protocol. Ini adalah versi terbaru dari STP. Kemudian ada Rapid PVST Plus. Ini adalah evolusi STP yang memberikan konvergensi lebih cepat daripada STP. Kemudian yang terakhir Multiple Spanning Tree Protocol atau MSTP, yang ini adalah yang menyediakan topologi bebas loop dalam jaringan dengan tautan radial. Oke, masuk ke halaman selanjutnya, yaitu halaman yang ke-32. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik protokol spanning tree. Yang pertama ada STP. Untuk seluruh jaringan yang dijembati terlepas dari jaringan jumlah VLAN. Lalu lintas untuk semua VLAN mengalir melalui jalur yang sama yang dapat menyebabkan arus lalu lintas suboptimal karena keterbatasan versi ini lambat dan konvergen. Selanjutnya ada PVST Plus. PVST Plus ini kecepatan konvergennya mirip dengan STP asli. Membuat intens untuk setiap VLAN meningkatkan kebutuhan CPU dan memori, tetapi memungkinkan untuk root bridge per VLAN. Selanjutnya ada RSTP. Versi ini membahas banyak masalah konvergensi, tetapi karena masih menyediakan satu contoh STP, versi ini tidak membahas masalah arus lalu lintas yang kurang optimal. Kemudian ada PVST Cepat Plus. Versi ini membahas masalah konvergensi dan masalah arus lalu lintas yang kurang optimal. Namun versi ini memiliki kebutuhan CPU dan memori tinggi. Selanjutnya ada MSTP. MSTP mematakan beberapa VLAN yang memiliki persyaratan lalu lintas yang sama ke dalam intens pohon rentan yang sama. Dan yang terakhir ada MST. MST ini menggabungkan banyak VLAN dengan topologi fisik dan logika yang sama ke dalam intens RSTP umum. Masuk ke halaman selanjutnya, di sini akan bahas tentang ikhtisar PVST Plus. PVST Plus adalah jaringan yang menjalankan CST memiliki karakter berikut. Yang pertama, tidak ada pembagian beban yang mungkin. Satu uplink harus diblokir untuk semua VLAN. Masih situ. Oke, yang selanjutnya CPU terhindar, hanya satu contoh pohon rentang yang harus dihitung. Nah, selanjutnya ada jaringan yang menjalankan PVST Plus memiliki karakter berikut. Yang pertama, menyeimbangkan beban yang optimal dapat terjadi. Masuk ke halaman ke-34, satu contoh pohon rentan untuk setiap VLAN yang dipelihara dapat berarti pemborosan siklus CPU yang cukup besar untuk semua saklar di jaringan. Nah, selanjutnya masuk ke bagian negara pelabuhan dan operasi PVST. STP memperkenalkan 5 status port. PVST menggunakan 5 status port yang sama. Yang pertama ada pemblokiran. Masuk ke halaman ke-35 ada mendengarkan. Mendengarkan ini maksudnya mendengarkan jalan ke root. Yang selanjutnya ada sedang belajar. Ini artinya mempelajari alamat MAC. Yang keempat ada meneruskan. Meneruskan di sini berarti port dianggap sebagai bagian dari topologi yang aktif. Dan yang terakhir ada dengan disabilitas. Disabilitas ini port layer 2 tidak berpartisipasi dalam spanning tree dan tidak meneruskan frame. Untuk langkah-langkah melakukan penyediaan topologi jaringan logis bebas loop. Yang pertama, memiliki satu jembatan akar. Yang kedua, pilih port root, jembatan non-root. Ketiga, pilih port yang ditunjuk setiap segmen. Dan yang terakhir, port yang terlintas di jaringan yang diaktifkan adalah port alternatif. Selanjutnya, masuk ke halaman yang ke-36, ID sistem yang diperpanjang dari operasi PVST Plus. Ada situasi di mana administrator mungkin ingin
sekali tertentu dipilih sebagai jembatan akar. Ini mungkin karena berbagai alasan, alasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, saklar terletak lebih optimal dalam desain LAN, sehubung dengan sebagian besar pola arus lalu lintas untuk VLAN tersebut. Dan yang selanjutnya, saklar memiliki kekuatan pemrosesan yang lebih tinggi, atau saklar lebih mudah diakses dan dikelola dari jarak jauh. Nah, untuk halaman ke-37 akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu gambaran umum PVST+. Gambar ini menunjukkan jaringan yang menjalankan RSTP S1 adalah jembatan akar dengan 2 port yang ditunjuk dalam status penerusan. RSTP mendukung jenis port baru. Port V0/3 pada S2 adalah port alternatif dalam keadaan membuang. Perhatikan bahwa tidak ada port pemblokiran. RSTP tidak memiliki status port pemblokiran. RSTP mendefinisikan status port sebagai membuang, mempelajari, atau meneruskan. RSTP dapat mempercepat perhitungan ulang pohon rentang ketika topologi jaringan layer 2 berubah. RSTP juga dapat mencapai konvergensi yang jauh lebih cepat dalam jaringan yang dikonfigurasi dengan benar, terkadang hanya dalam beberapa ratus milidetik. Selanjutnya pada halaman yang ke-39, BPDU RSTP. RSTP menggunakan tipe 2, versi 2 BPDU, STP8021D asli menggunakan BPDU tipe 0 versi 0. RSTP mengirim BPDU dan mengisi byte flag dengan cara yang sedikit berbeda dari 802.1 ID asli. Yang pertama, informasi protokol dapat segera berumur pada port jika paket hello tidak diterima selama 3 kali hello berturut-turut atau 6 detik secara default, atau jika timer usia maksimal berakhir. Yang kedua, BPDU digunakan sebagai mekanisme keep value live. Oleh karena itu, 3 BPDU yang tidak terjawab secara berurutan menunjukkan konektivitas yang hilang antara jembatan dan akar tetangganya atau jembatan yang dituju. Penuaan informasi yang cepat kemungkinan kegagalan dideteksi dengan cepat. Selanjutnya pada halaman 40, yaitu pelabuhan TP. Port TP RSTP adalah port saklar yang tidak pernah dimaksudkan untuk dihubungkan ke saklar lain. Konsep port TP RSTP sesuai dengan fitur PVST+ port fast. Port TP terhubung langsung ke stasiun akhir dan mengasumsikan bahwa tidak ada perangkat saklar yang terhubung dengannya. Port TP RSTP harus segera bertransisi ke status penerusan sehingga melewatkan status port mendengarkan dan pembelajaran 802.1D asli yang memakan waktu. Selanjutnya pada halaman 41, jenis tautan. Jenis tautan menyediakan kategorisasi untuk setiap port yang berpartisipasi dalam RSTP dengan menggunakan mode duplex pada port. Tergantung pada apa yang dilampirkan ke setiap port, terdapat 2 jenis tautan yang berbeda dapat diidentifikasi. Yang pertama, point ke point. Port yang beroperasi dalam mode duplex penuh biasanya menghubungkan saklar ke saklar dan merupakan kandidat untuk transisi cepat ke status penerusan. Yang kedua, bersama. Port yang beroperasi dalam mode setengah duplex menghubungkan saklar ke hub yang menghubungkan beberapa perangkat. Jenis tautan dapat menentukan apakah port dapat segera beralih ke status penerusan dengan asumsi kondisi tertentu terpenuhi. Kondisi ini berbeda untuk port TP dan port non-TP. Port non-TP dikategorikan menjadi 2
Oke, selanjutnya yaitu karakteristik dalam peran port sehubungan dengan jenis tautan termasuk yang berikut. Yang pertama itu adalah koneksi edge port dan koneksi point to point. Yang kedua itu port route tidak menggunakan parameter. Yang ketiga itu port alternatif dan cadangan tidak menggunakan parameter tipe tautan dalam banyak kasus. Yang keempat itu port yang ditentukan itu memanfaatkan parameter tipe tautan secara maksimal. Selanjutnya, konfigurasi default katalis 2960. Nah, dalam tabel ini akan menunjukkan konfigurasi antara pohon rentang default untuk sekelar seri Cisco skala katalis 2960. Selanjutnya, bagaimana cara mengonfigurasi dan memverifikasi ID jembatan. Nah, ketika yang ada dua metode untuk dapat mengonfigurasi dan memverifikasi ID jembatan. Yang pertama itu metode yang pertama yaitu memastikan bahwa saklar memiliki nilai prioritas jembatan terendah. Nah, maka menggunakan VLAN spanning tree atau ini prioritas ini dinilai standar 24576 atau kelipatan tertinggi yaitu 4096. Yang kedua yaitu mengonfigurasi nilai prioritas jembatan dengan cara VLAN spanning tree, VLAN ID prioritas nilai perintah mode konfigurasi. Di sini dalam contoh ini telah diberi nilai prioritas jembatan 24576 menggunakan spanning tree, VLAN, dan satu prioritas 24576. Selanjutnya yaitu post fast dan penjagaan BPDU. Port fast adalah fitur Cisco untuk lingkungan VPST Plus ketika port switch dikonfigurasikan dengan port pass. Nah, port ini langsung beralih di status pemblokiran ke status penerusan. Selanjutnya, selanjutnya untuk mengonfigurasi pelindung BPDU pada port akses layer 2, maka kita menggunakan spanning tree BPDU guard yang akan diaktifkan melalui perintah mode konfigurasi antarmuka tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.